Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah, sharing video lagi. Ini yang pertama aku mau nge-share video jualan aku bikin es kil-kil. Es kul-kul deng. Jadi sebetulnya udah 2 bulanan ini aku tuh jualan es kul-kul, cuma emang kadang diselang-seling gitu ya biar anak-anak itu nggak bosen. Pas liburan kemarin itu libur juga aku bikin es kul-kulnya, jadi udah pada nanya ini es kul-kul kapan bikin. Jadi ya sudah, hari ini aku bikin es kul-kul, cuma buahnya masih terbatas. Ini aja aku cuma pakai melon dan juga nangka. Terus buah di tempat aku tuh harganya lagi mahal tapi kualitasnya jelek, mungkin karena lagi musim hujan juga kali ya. Jadi aku tuh beli melon harganya 25.000, itu sekilo lebih dikit gitulah ya. Itu 25.000 dan ternyata hampir seperempatnya itu busuk. Ya Allah, aku nyari emang dapetnya yang mahal juga, padahal biasanya 1 kilo itu kalau melon di harga 10 ribuan. Ini aku nyari ke tempat yang lain, aku pikir harga mahal itu dia melon yang madu yang manis banget gitu, tapi ternyata enggak, sama aja, malah ada yang busuk. Ya Allah, jadi ya udah, kayak hari ini tuh jualan balik modal aja udah alhamdulillah gitu ya. Yang penting kejual dapet uang gitu. Tapi kalau untuk nangka, itu nangkanya wangi banget, enak. Itu harganya 10.000 per mika dan isinya lebih dari setengah kilo. Jadi kalau untuk nangka itu 1 mika bisa jadi 25 tusuk es kul-kul. Jadi lumayan ya, dapat omsetnya itu 50.000. Jadi biar saling melengkapi, yang nangkanya aku dapat murah, yang melonnya dapat mahal, jadi tetap aja ada untungnya, alhamdulillah. Nah ini karena es kul-kulnya itu aku titip ke sekolahan di SD depan rumah, jadi sama aku langsung aku coklatin seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang mau pesen dadakan ya bisa juga gitu. Tapi ini sekitar jam 7-an aku biasanya mulai nyoklatin begini, jadi nanti jam 8 atau setengah 9 es kul-kulnya aku antar ke sekolah, biar kondisi es kul-kulnya itu tetap beku, karena anak-anak itu kan istirahatnya sekitar jam 9 kurang 15 menit. Jadi biar tetap crunchy dan gak meleleh gitu, makanya aku biasanya ya pagi-pagi sekitaran jam 7, terus habis itu dimasukin lagi ke dalam freezer biar bekunya itu makin tahan lama si coklat dan juga buahnya. Ini plastik es lilinnya yang aku pakai buat bungkus, ukurannya itu 6 kali 15 cm ya teman-teman. Jadi udah, ini mah es kul-kul gampang banget, pasti teman-teman juga udah pada bisa kan. Ini cuma yang penting punya freezer biar bisa bikin es kul-kul, karena kalau enggak ya enggak bisa ya kan. Karena kan buahnya harus beku supaya bisa nempel erat sama coklatnya. Oke deh, kita tinggalin dulu itu per es kul-kulan. Aku udah selesai nyoklatin, udah lagi ngetem di freezer. Dan ini lanjut, aku mau pertempuran sesungguhnya dalam kehidupan ini kalau punya bayi yang lagi mulai MPASI. Sebetulnya udah sebulanan sih, cuma sekarang itu adek Kanza lagi kayak males-malesan gitu. Awal-awal makan sih oke-oke aja gitu ya, tapi kayaknya lambungnya dia itu kecil deh, makan sedikit muntah atau gumoh gitu ya, padahal usianya sudah 7 bulan. Tapi ya nggak apa-apalah, proses. Atau mungkin dia agak manja karena tahu dia anak perempuan sendiri satu-satunya gitu ya. Jadi kalau makan sekarang tuh dikasih pakai sendok gitu ya, sama dia sendoknya digigit, jadi nggak bisa masuk tuh makanan. Jadi makanya cara aman aku sekarang pakai jari aku aja. Jadi kalau pakai jari itu masih bisa masuk sama dia dan bisa dimakan. Tapi memang agak lama gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga baru belajar ya kan. Baru belajar makan tapi udah sebulan, gimana dah. Ya nggak apa-apalah, pokoknya yang sabar aja. Emang mama harus banyak sabar ya nggak sih, meskipun
ya kadang sabarnya berubah jadi macan. Ya apaan sih? Kalau sabarnya hilang ya kan, emak-emak yang seperti ibu peri kadang-kadang juga bisa berubah jadi singa dan juga jadi macan. Nah ini sekitaran jam 8 lewat, setelah aku nyuapin adek Kanza, langsung meluncur ke kantin SD depan rumah aku ya ini teman-teman. Karena anak-anak itu nggak boleh jajan keluar dan bahaya ya kan, di jalanan rame banget gitu motor, jadi ya sudah aku nitip di depan. Tapi biasanya karena es aku habis, anak-anak sepulang sekolah itu masih pada mampir ke rumah juga beli es atau minuman ya apa yang aku jual gitulah ya. Oke lanjut lagi, ini video aku persiapan buat ngisi perut alias masak. Ini aku punya tongkol dikasih sama ibu mertua, aku gak mau ribet-ribet, jadi ikan tongkolnya setelah aku bersihin, dicuci bersih, terus lanjut aku suwir-suwir, tapi suwirnya suwir jumbo ya, mau dibikin crispy gitu, jadi dibalur tepung biar ada kriuk-kriuknya, karena kalau anak-anak sudah ada perkriuk-kriukan itu pasti makannya lahap gitu ya. Aku juga pernah sih bikin yang dibikin bakwan gitu, nyuirnya kecil-kecil tapi biar kayak berasa puas gitulah ya. Jadi ya sudah, ini nyuirnya gede-gede ya, suwir jumbo gitulah. Untuk tepungnya ini aku kasih tepung sajiku serbaguna sama tepung beras sedikit aja. Terus udah deh agak cair ini ya tepungnya, diadoninya gitu pakai airnya agak cair biar nggak menggumpal bantet kayak bakwan gitu, pokoknya biar jadi kriuk gitulah. Terus lanjut ini aku mau manasin minyak, dan di tungku sebelah ini aku dikasih kayak lodeh gitu sama ibu mertua, tapi lodehnya nggak pakai santan, namanya orang tua ya kan, sudah berumur jadi memang menghindari yang santan-santannya. Jadi ini mau aku tambahin santan aja, karena kalau nggak dikasih santan anak-anak itu kurang suka. Jadi ya sudah, alhamdulillah pokoknya hari ini hemat lah ya. Karena nggak keluar duit banyak-banyak gitu, semuanya dari mertua. Itu aku panasin dulu, aku pisah isinya, karena kalau dipanasin lagi isinya kan bakal jadi lodoh gitu kematangan ya kan. Jadi ya sudah, aku bakalan masak kuahnya doang. Dan ini aku di sebelah udah mulai goreng si tongkol yang tadi udah ditepungin. Nah balik lagi, ini gak usah nunggu mendidih karena ini kan udah matang ya sayurnya, jadi aku tinggal tambahin pakai santan instan gini. Dan aku kaget ternyata santan kara di warung harganya 5.000 yang biasanya 3.500. Emang lagi pada naik semua, iya nggak sih? Kaget aja gitu naiknya banyak banget, karena stok santan aku di rumah udah nggak ada gitu, makanya beli di warung. Dan ini untuk ikan tongkolnya udah matang bagian bawahnya, jadi aku balik, nggak lupa aku tutup ya, karena tepungnya itu kan nggak banyak, jadi dia masih meledos-meledos gitu. Nah ini untuk sayurnya, setelah airnya mendidih itu langsung aja aku cemplungin isiannya lagi ya teman-teman. Tadi juga aku tambahin air, dan nggak lupa ditambahin garam, pokoknya dicek sesuai rasa lah ya, ditambahin kurangnya apa. Ini lanjut untuk season kedua penggorengan tongkolnya, karena aku bagi jadi 3 kali goreng ya biar semuanya matang sempurna. Nah ini tiba-tiba adek Kanza bangun dari tidurnya, jadi setelah ini aku bakalan nyari bala bantuan buat jaga adek Kanza, karena kalau untuk goreng ikan seperti ini kayak khawatir gitu ya, khawatir meledos-meledos terus kena adek Kanza. Kalau kena orang mah nggak apa-apa, yang penting jangan kena anak. Kena orang ya Allah. Tapi biasanya kalau untuk menjaga adek Kanza di kisaran jam ini, aku biasanya percayain kepada bapak mertua, karena memang yang nggak ada kerjaannya bapak gitu.
Oke, balik lagi. Ini aku udah selesai goreng tongkol. Terus aku juga udah ngiris-ngirisin kacang panjang. Udah aku cuci juga. Di sini aku mau bikin sambal pencok ya, teman-teman. Itu aku udah nyiapin cabe, kencur, bawang putih. Terus aku kasih gula aren biar legit, biar ada manis-manisnya gitu. Kayak le mineral. Iklan dong. Terus aku kasih juga sama terasi bawaannya emak dari Cilacap masih ada. Terus aku tambahin garam deh. Udah, ini tinggal diulek-ulek aja. Masya Allah, ini mah sambal mentahan gini tuh kayak penambah nafsu makan, ya gak sih? Udah, tinggal diulek-ulek aja sampai halus. Terus habis itu masukin kacang pendeknya, dibejek-bejek, gak usah terlalu halus gitu ya, pokoknya biar nyatu aja, tercampur rata gitu. Dan jangan lupa dicobain. Ini pas aku cobain tuh masih kurang garam gitu, jadi ya udah ditambahin gula. Salah, tambahin garam dong, kan kurang asin ya kan. Udah kayak gini aja teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya menu apapun kalau kita bersyukur insya Allah enak ya. Oke, videonya sampai sini dulu lah, aku mau makan. Ya Allah, ini soetnya pokoknya jangan sampai ada sambal yang tersisa, katanya cabai lagi mahal ya. Oke, videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.